Halo, selamat malam Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Malam hari bersama dengan saya Kunardi Halim, founders dari Happy Business Club. Senang sekali bisa bertemu teman-teman ya, meskipun secara online ya. Semoga suatu saat nanti kita bisa ketemu personal ya, secara offline. Baik, malam hari Bapak Ibu saya akan membawakan sesi keempat. Saya akan share screen terlebih dahulu supaya teman-teman bisa melihat dengan lebih baik. Ya, Bapak Ibu, malam hari ini sebenarnya adalah eh, selain saya mau menjelaskan tentang strategi. Jadi malam hari ini sebenarnya materi kita sangat penting karena apa yang Anda pelajari di hari pertama, kedua, ketiga, nah malam hari ini kita put into practice ya, kita masukkan ke dalam prakteknya seperti apa dan dengan menggunakan strategi yang digunakan oleh HBC, nah sehingga teman-teman bisa menghasilkan uang di pasar modal ya. Maka dari itu saya kasih judulnya malam hari ini adalah How to make billions in the stock market. Bagaimana cara menghasilkan uang miliaran dari pasar modal ya. Saya nggak ngomong kosong karena ini sudah terbukti, sudah proven. Nanti saya akan tunjukin ya. Saya sendiri sudah ngalamin ya dan banyak dari teman-teman juga sudah ngalamin dan data pun menunjukkan bahwa 7 dari 10 orang terkaya di Amerika itu mereka kaya dari saham ya. Anda bisa sebutkan dari Warren Buffett yang memang sudah engkongnya pasar modal ya, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, itu sebenarnya mereka semua kaya dari saham. Ketika saham yang mereka miliki, terutama perusahaannya, itu naik secara signifikan, itu yang membuat mereka kaya raya ya. Nah, malam hari ini kita mau membedah dan ini sebenarnya juga hal yang penting Bapak Ibu. Ini sebenarnya rahasia orang kaya ya, rahasia orang kaya yang jarang ya, yang mereka tidak mau share, tidak mau berbagi kepada banyak orang ya. Seringkali kita mendengar istilah orang kaya tambah kaya ya, sementara orang miskin ya tetap miskin. Nah, kenapa atau bagaimana orang kaya bisa tambah kaya? Rahasianya ada di sesi malam hari ini ya. Jadi perhatikan baik-baik ya karena mereka mengerti cara uang bekerja ya. Jadi malam hari ini sesi yang sangat penting buat teman-teman ya. Dan semoga dengan sesi ini mata Anda bisa terbuka ya bahwa ada kesempatan bagi semua orang untuk bisa menjadi kaya ya secara khusus di pasar modal. Oke, mari kita mulai ya. Saya akan memulai dengan quote dari Mr. Albert Einstein, seorang matematikawan dan fisikawan yang sampai hari ini masih diakui sebagai one of the best, saya salah satu yang terbaik di dunia. Nah, suatu saat Albert Einstein ini membuat statement ya. Dia katakan bahwa compound interest is the eight wonders of the world. Compound interest itu kalau diterjemahkan secara gamblang ya, diterjemahkan secara umum itu adalah bunga berbunga ya. Atau orang seringkali juga menyebut sebagai bunga majemuk atau juga kelipatan bunga ya. Nah, Einstein bilang bahwa compound interest ini adalah keajaiban dunia nomor 8 ya. Kita tahu bahwa yang diakui dunia ada 7 keajaiban dunia dan Einstein berani kasih statement bahwa yang ke-8 itu harusnya compound interest ya. Dan dia bilang he who understand it, yang mereka yang mengerti cara kerjanya itu menghasilkan uang atau bisa menjadi kaya ya. He who doesn't, mereka yang tidak mengerti cara kerjanya itu akan bayar harganya. Nah, apa sebenarnya yang Einstein maksudkan compound interest ini sebagai keajaiban dunia nomor 8? Nah, perhatikan baik-baik ya. Nah, katakan, saya kasih contoh simple ya, secara praktikal. Katakan hari ini Anda punya uang 100 juta. Ya, besok Anda pergi ke bank, terus Anda bilang bahwa sama pihak bank, Pak atau Bu, saya punya uang 100 juta, kira-kira saya bisa invest kemana? Ya. Nah, begitu pihak bank mendengar Anda punya uang 100 juta, wah, mereka akan bilang, oh Pak, kalau Bapak taruh uang Bapak atau Ibu di bank kami dengan uang 100 juta, kami bisa kasih bunga yang sangat spesial, yaitu 4% per tahun, ya bukan per bulan ya, apalagi per hari, itu judol ya, judi online judar ya. Bukan ya, tapi ini bank, ini per tahun, 4% per tahun. Ini udah sangat bagus ya. Kemarin
LPS juga lembaga penjamin simpanan bilang, wah nggak bisa turun, maksimum 4,5% ya. Jadi ini sudah sangat bagus, 4%. Nah, kemudian Anda setor uang Anda. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dengan uang Anda setelah Anda pulang dari bank tersebut? Nah, ketika Anda keluar dari bank tersebut, pihak bank memindahkan uang Anda ya 100 juta ini ke investasi ya. Mereka bisa investasi kemana? SBN, apa di pasar modal, kasih kredit ya, kredit bank, kredit mobil, kredit rumah dan segala macam. Dan mereka target mereka minimal biasanya sekitar 12%. Ya, jadi mereka janji kasih Anda 4% dan mereka cari dana rata-rata itu 12%. Makanya Anda bisa lihat sampai hari ini misalkan KPR itu susah turun dari 12% ya karena ini targetnya mereka ya. Kalau kasih kredit, bunga kredit BC apa kartu kredit wah itu gede banget ya. Itu setahun bisa 30-an, 36% ya. Anyway, anggaplah Bapak Ibu ya, 100 ini 100 jutanya Anda loh ya. Ini saya belum masukin, ini saya cuma ambil dari 100 jutanya Anda ya. Padahal mungkin bank itu kelola dana triliunan ya, tapi anggaplah ya 100 juta Anda ini ya, ini uang 100 juta Anda ini dikasih bunga ya 12% setiap tahun selama 36 tahun ya, saya compound ya selama 36 tahun. Artinya setiap tahun dikasih 12%, 12%, 12%. Selama 36 tahun, artinya selama 36 kali, maka Anda bisa hitung secara kalkulator, ini matematika ya. Maka uang 100 juta ini akan menjadi 6,4 miliar. Ya, Anda bisa hitung dengan kalkulator. Ya. Jadi uang 100 juta Anda kaliin 12%, 12%, 12% selama 36 kali itu akan menghasilkan 6,4 miliar. Ya. Nah, oleh pihak bank 400 juta ini mereka kan kembalikan kepada Anda ya karena ini uang Anda ya. Uang Anda jadi 36 tahun kemudian Anda taruh uang 100 juta, mereka janji kasih Anda bunga 4%, uang 100 juta Anda akan jadi 400 juta. Oh, Anda happy, Anda senang ya. Tapi sebenarnya bank untung berapa? Bank itu untung 6 miliar Bapak Ibu. Dari mana? Dari uang Anda ya. Maka dari itu salah satu bisnis yang sangat bagus di Indonesia adalah bisnis perbankan. Ya, jadi kalau Anda tanya saya, kalau saya favoritnya sampai hari ini beli saham Indonesia itu BCA, BRI. Nah, sekarang saya juga lagi ngelirik apa BRI Syariah, BRIS ya. Oke, lanjut. Sampai sini cukup jelas ya. Nggak jelas nanti kita ada sesi tanya jawab lagi. Oke, kita masuk lebih lanjut ya. Sekarang kita masuk ke strategi yang dipakai oleh HBC ya. HBC menggunakan strategi yang namanya SAM. Nah, singkatan dari Strategic Averaging Method. Nah, bagaimana cara SAM ini bekerja? Perhatikan baik-baik ya. Katakan Anda komitmen setiap bulan Anda mau nabung 1 juta. Ya, 1 million ini bahasa Inggris ya. Setiap bulan Anda mau nabung 1 juta, 1 juta, 1 juta. Setiap bulan Anda komitmen ya. Nah, Bapak Ibu, karena harga saham itu setiap hari itu naik turun naik turun naik turun kan nggak pernah stabil ya. Nah, Bapak Ibu ketika Anda nabung 1 juta pertama Anda di bulan pertama, katakan harga sahamnya lagi naik ya, maka Anda dapat lotnya sedikit ya. Kemarin Anda sudah praktek cara beli saham ya. Nah, itu harus dibagi per lot ya. Jadi satuan saham itu per lot. Satu lot itu 100. Jadi kalau Anda lihat harga saham itu katakan 1.000 ya, harga sahamnya 1.000, Anda jangan senang dulu. Anda harus kali ke 100 ya karena saham di Indonesia harus per lot kali 100 ya. Nah, katakan bulan kedua Anda nabung lagi 1 juta ya. Dan pas pada saat itu harga sahamnya lagi turun ya. Maka Anda dapat lot yang lebih sedikit karena jumlah uangnya sama tapi harga sahamnya lebih murah murah, maka Anda dapat lot yang lebih banyak. Sorry ya, tadi ini naik dapat lebih sedikit. Sehingga Bapak Ibu Anda mendapatkan harga saham rata-rata ya atau disebut sebagai average cost per share. Harga saham rata-rata karena setiap bulan Anda nabung saham. Ya, ini strategi nabung saham. Oke.
Ini langkah pertama ya, ini baru langkah pertama. Sampai sini cukup jelas ya. Nah, langkah kedua adalah HBC punya tim analis ya, ada istri saya analis, ada Coach Ferdi juga analis ya. Kita punya beberapa analisnya. Nah, dari sekitar 900-an saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, sebenarnya sudah diseleksi oleh para coach ya, oleh para analis kita. Mereka seperti yang kemarin diajarkan sama Coach Ferdi, analisa fundamental, baca laporan keuangan, analisa bisnis, lihat perusahaannya, lihat manajemennya, lihat proyeksi ke depan dan segala macam dan eh, bisa dihitung ya, dihitung. Nah, biasanya eh, teman-teman akan kayak kemarin Anda dapatkan ada kalau saya nggak salah ada dua pilihan saham ya. Sebenarnya kita punya sekitar 20-an ya, tapi saat ini yang kita kasih ke teman-teman kemarin ada dua ya. Katakan saya ambil contoh ya BRI ya BRI. Ini bukan rekomendasi beli buat besok ya. Ini saya ambil contoh aja. Katakan BRI kode BBRI ya kodenya BBRI. Nah, ada dua kolom yang sangat penting yang Bapak Ibu perlu perhatikan ya. Namanya kolom BBP dan TP. Apa sih kolom BBP dan TP ya? BPP itu singkatan dari buy below price. Artinya sebelum harga ini Anda boleh beli ya. Sementara TP target price itu adalah harga wajar Bank BRI ya di tanggal sekian ya. Jadi ini harga wajarnya karena kan saham itu naik turun ya. Jadi kita pengen tahu ini harga wajar dari Bank BRI itu di berapa ya. Katakan harganya di tanggal sekian itu di harga 5.000 ya. Nah, itu berarti harga wajar Bank BRI pada saat itu. Nah, kemudian analis biasanya ada namanya margin of safety ya, mencari keuntungan minimal ya. Biasanya didiskon 15%, 20% tergantung dari sahamnya ya. Nah, dari harga wajar ini didapatkan di diskon 15-20% didapatkan angka BBP buy below price yaitu 4347. Nah, patokan kita ya kalau teman-teman mau ikut cara HBC adalah patokan kita selama harganya masih di bawah BBP ya kurang dari BBP boleh beli berarti masih murah ya karena setidaknya kalau Anda beli di harga BBP Anda masih bisa menikmati keuntungan 15-20%. Apalagi kalau Anda belinya di bawah berarti bisa lebih besar daripada itu. Sampai sini cukup jelas ya, saya ambil contoh. Saya kasih contoh ya biar gampang. Nah, katakan ya, contohnya adalah harga BBRI hari ini adalah 6450. Ini contoh ya. Ya, kemudian sudah dihitung sama coach Ferdi katakan harga BBP-nya adalah 7268 ya. Dan target price atau harga wajarnya adalah 8358. Nah, bagaimana cara ini bisa bekerja ya? Nah, perhatikan. Katakan Anda mulai di bulan September ya. Setiap tanggal 1 Anda terima gaji, Anda nabung saham. Nah, di bulan September ya Anda katakan setor ke RDN Anda 1 juta ya. Terus Anda cek Anda pengen beli BRI, Anda mau nabung saham BRI ya. Anda cek harganya adalah 6450. Anda lihat di tabelnya HBC, oh angka BBP adalah 7268. Boleh beli nggak? Boleh. Kenapa? Karena harganya di bawah atau kurang dari 7268. Ya kan? Ini kan buy below price. Jadi selama harganya di bawah 7268 boleh beli ya. Nah, kemudian tanggal 1 Oktober Anda terima gaji lagi, transfer ke RDN 1 juta katakan ya. Anda cek harganya 6210. Boleh beli? Boleh. Karena harganya masih di bawah 7268. Oke? Nah, bulan November terima gaji lagi ya, Anda transfer lagi ke RDN ya. Tanggal 1. Anda cek harganya di 7430. Boleh beli nggak? No, ya. Karena kenapa? Harganya sudah di atas 7268. Tapi nggak boleh dijual. Belum boleh dijual karena TP-nya belum sampai target price. Terus gimana coach? Saya kan udah komitmen tiap bulan mau nabung. Nah, pada saat kondisi seperti ini Anda boleh beli saham lain yang harganya di bawah BBP. Ingat kan, salah satu strateginya adalah anda boleh membeli beberapa saham ya.
Di porto Anda minimal Anda punya 5 saham ya, maksimal bisa sampai 10. Jangan lebih daripada 10 ya. Kemarin kalau saya nggak salah Coach Ferdi udah kasih ada beberapa sektor ya yang boleh Anda beli, misalnya di perbankan, kemudian consumers, di properti ya, dan yang lain ya. Jadi silakan Anda boleh cari sendiri ya. Jadi ini jangan beli. Jadi Anda boleh duitnya Anda beli saham lain yang harganya masih di bawah BBP. Oke, cukup jelas ya. Nah, kemudian Desember tanggal 1, Anda lihat, wih harganya coach sudah 8540. Wah, sudah di atas 8358. Boleh jual coach ya. Nah, kalau Anda ikut cara HBC, biasanya HBC punya analis internal, ada Coach Ferdi, ada istri saya, dan biasanya seketika sebuah saham mencapai TP, ya mereka akan diskusi, akan hitung ulang, baca ekonomi makro, ya analisa ulang, ya karena saham itu kan sangat dinamis, ya setiap hari dia harganya bisa berubah. Nah, biasanya dari hasil analisa kemungkinan biasanya ada 3 kemungkinan, ya ada 3 kemungkinan yang bisa direkomendasikan oleh analis kita. Kemungkinan pertama adalah jika analis sangat yakin, ya sangat yakin bahwa saham ini masih bisa naik tinggi. Kenapa? Wah, ekonomi lagi bagus, perusahaan lagi bagus, sentimennya lagi bagus. Jadi ini kemungkinan masih bisa naik tinggi, ya. Bahkan kadang-kadang analis berani naikin, wow, harga wajarnya sudah nggak di 8358, ya. Harga wajarnya sudah di angka 10.000. Wah, bisa nggak, Coach? Bisa, ya kalau perusahaannya sangat bagus, ekonominya sangat mendukung, maka ada kemungkinan ya bisa naik sampai seperti itu ya. Itu kemungkinan pertama ya, skenario terbaik. Kemungkinan kedua adalah analis ragu-ragu. Ragu-ragunya begini. Ini perusahaan bagus, ya, masih bisa bertumbuh, tapi kondisi ekonomi tidak mendukung. Ya, misalkan Trump terpilih kembali jadi presiden, dia akan mengeluarkan kebijakan yang mungkin akan mempengaruhi harga saham BCA karena ekonomi Amerika akan bagus kembali, banyak dana asing akan keluar, ya, sehingga dana lokal tidak cukup untuk bisa membuat saham ini naik sampai 10.000 ya, sehingga analis ragu-ragu. Padahal sebenarnya perusahaannya masih bagus. Nah, kondisinya seperti itu harus bagaimana coach ya. Nah, biasanya kalau kondisi seperti itu analis akan bilang sell half ya, jual setengah. Kenapa? Kan Anda sudah mencapai TP, Anda sudah untung minimal 15% ya. Jual setengah untuk mengamankan keuntungan Anda ya. Sudah untung kan? Terus setengahnya lagi gimana coach? Nah, setengahnya lagi kalau sahamnya turun, apalagi turunnya di bawah BBP, Anda bisa beli lagi. Kan tadi udah jual, ketika dia turun lagi, Anda bisa beli di harga bawah ya. Sehingga kalau suatu saat dia naik lagi ke harga ini, Anda untungnya lebih gede ya karena Anda beli lagi di harga bawah. Tapi kalau harga sahamnya masih naik tinggi, ya ternyata masih naik tinggi, ya over ekspektasi, Anda masih ada setengahnya kan? Anda masih bisa untung, Anda bisa jual di harga TP di 10.000 dan sebagainya, Anda tetap untung ya. Jadi itu kemungkinan kedua, sell half, jual setengah ya. Kemungkinan ketiga adalah ternyata analis merasa sangat yakin tuh bisa 80% bahwa ini saham udah susah untuk naik ya, udah susah untuk naik karena kondisi ekonomi, kondisi perusahaan, daya beli rendah, inflasi tinggi ya, ada UMKM banyak yang mandek dan segala macam. BRI ini kayaknya susah untuk naik lagi. Maka saran dari analis adalah sell all, ya, jual semua. Nah, yang penting Bapak Ibu, setelah jual semua, jangan langsung, weh, gue untung saham, ya, yuk makan-makan, gue traktir, gue bayar, ya, atau langsung ganti handphone, atau jalan-jalan, healing dulu, ya, mental health dan segala macam. No, ya, jangan lakukan itu, ya. Yang harus Anda lakukan setelah Anda mendapatkan keuntungan, ya, uangnya Anda belikan saham lain, ya, belikan saham lain yang harganya masih di bawah BBP. Kenapa coach? Supaya terjadi yang namanya compounding interest. Jadi uang Anda digulung ya. Nanti makin lama makin besar. Nanti saya akan tunjukin hasilnya ya. Karena itu yang namanya compounding interest dan hasilnya dahsyat, hasilnya luar biasa. Nanti saya akan tunjukin. Oke? Sampai sini cukup jelas ya. Oke?
Nanti kalau nggak jelas, kita nanti ada sesi tanya jawab lagi. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke, nah kemarin mungkin di hari pertama Coach Ferdi sempat cerita, seorang wanita usia 25 tahun, dia investasi 30 juta rupiah, pertumbuhannya 12%, ya, rata-rata setahun, ya, dia tambah 1 juta dari gajinya dia, ketika dia pensiun umur 60, uangnya jadi 7 miliar. Nah, iseng-iseng ya, saya coba kutak-katik. Seandainya pertumbuhan saham itu bukan 12%, ya. Katakan bedanya 2% aja, jadi 14%, ya. Kira-kira hasilnya ini jadi berapa? Nah, ketika saya hitung, saya kaget Bapak Ibu. Karena ternyata ya hasilnya itu bisa sampai 11,8. Ya, Anda lihat ya, wanita usia 25 tahun, investasi 30 juta, pertumbuhannya 14, tadi 12 ya. Dia tambahkan 1 juta, kondisinya semua masih sama, cuma beda di sini aja. Ketika dia pensiun umur 60, uangnya dari 11,8. Anda lihat, beda 2% itu bisa menghasilkan tadi 7M, sekarang 11,8. Berarti ketambahan 4,8 miliar. Nah, kenapa saya kaget? Karena 10-12 tahun terakhir ini, rata-rata pertumbuhan saham Indonesia itu bukan 14%, ya. Rata-rata pertumbuhan saham Indonesia itu mencapai angka 20%. Salah satu yang terbaik di dunia, ya. Nanti saya akan tunjukin, ya. Jadi mencari saham yang naik 20% setahun di Indonesia itu nggak susah. Dan kalau hasilnya 20%, ini hasil ini akan jauh di atas ini, ya. Nanti saya tunjukin. Oke? Sampai sini cukup jelas ya. Kita lanjut dulu ya. Kalau nggak jelas nanti ada sesi tanya jawab lagi. Nah, sekarang kita belajar contoh kasus ya. Katakan ada dua orang ya, namanya Jack sama Jill. Ya, ada dua orang namanya Jack sama Jill ya. Katakan papanya Jack atau mamanya Jack ikutan kelas seperti ini, terus dia berpikir, ini kalau nabung terus karena umur saya udah mau pensiun, ini buat anak saya aja sih, buat si Jack. Nah, terus dia bilang sama Jack, Jack, mulai tahun ini, papa setiap tahun siapin uang, kasih kamu uang 10 juta. Tapi uang ini nggak boleh kamu ambil ya. Papa taruh di saham ya. Nanti setiap tahun papa tambahin 10 juta. Setiap tahun papa kasih 10 juta untuk beli saham. Uang ini nggak boleh diambil. Tunggu kamu nanti pensiun, kamu bisa kaya raya. Oke Jack? Jack bilang oke ya. Nah akhirnya bener ya. Setiap tahun papanya kasih Jack dari umur Jack 15 tahun mamanya kasih dia 10 juta, 10 juta, 10 juta setiap tahun. Dia nabung 10 juta, 10 juta, 10 juta setiap tahun sampai dia usia 20 tahun. Nah, ketika Jack memasuki usia 21 tahun, papa mamanya mikir, Jack, kamu kan bentar lagi lulus kuliah, ya. Kamu bentar lagi kerja. Nah, mulai tahun depan, papa nggak kasih kamu duit lagi, ya. Kamu kerja, ya. Terus sisihkan, ya. Setiap kali kamu dapat uang, sisihkan 10% atau 20% kamu nabung saham, ya. Nanti kamu bisa uangmu bisa berlipat-lipat. Kamu bisa tambah kaya. Oke, Jack. Jack bilang oke, ya. Tapi dasar milenial begitu kerja lupa ya, terima gaji lupa ya, makan-makan dulu, healing dulu ya, ganti handphone baru dulu dan segala macam sehingga dia Jack nggak nabung sama sekali, lupa dia ya, sampai suatu saat suatu ketika si Jack ketemu sama si Jill ya, katakan ketika dia usia 26 tahun si Jack ketemu sama Jill ya, terus mereka pacaran, terus dia ngomong sama si Jill ya, Jill, dulu ya papa saya pernah kasih tahu ke saya, kalau setiap tahun bisa nabung 10 juta, nanti pensiun bisa kaya raya. Yuk coba lakukan deh. Nah, si Jill percaya banget nih sama si Jack. Ya. Dan Jill orangnya disiplin, ya sangat disiplin dan dia sangat tekun. Ya, jadi si Jill ini setiap tahun nggak pernah bolos. Ya, setiap tahun dari si Jill umur 26 tahun, setiap tahun dia nabung 10 juta, 10 juta, 10 juta terus ya, tanpa nggak pernah ketinggalan dari umur 26 tahun sampai dia pensiun katakan usia 65 tahun. Ya, kemarin pemerintah bilang pensiun 59, tapi saya tarik panjang lagi ya. Katakan sampai umur 65 tahun si Jill nabung saham. Nah, Bapak Ibu pertanyaan saya. Ya, pertanyaan saya.
Uang siapakah yang nantinya akan lebih banyak? Ya, uang Jack atau uang Jill? Katakan mereka sama-sama nabung saham, ya. Jadi tadi si Jack kan cuma di awal, ya. Habis itu dari umur 15 tahun si Jack nabung saham sampai umur 20 tahun, habis itu dia berhenti. Nggak pernah nabung sama sekali, ya. Tapi si Jill, ya, sejak usia 26 tahun, setiap tahun dia nabung saham 10 juta, sampai dia pensiun umur 65 tahun. Uang siapakah yang akan lebih banyak? Ya, pertanyaannya adalah uang siapakah yang akan lebih banyak? Uang Jack atau uang Jill? Dan mengapa? Ya. Nah, silakan teman-teman Anda boleh ketik di bagian chat. Menurut Anda, uang siapakah yang akan lebih banyak? Uang Jack atau uang Jill? Ya, kalau Anda bilang uang Jack, kenapa? Why? Saya pengen tahu why-nya ya. Kalau Anda jawab Jill yang lebih banyak, kenapa uang Jill lebih banyak? Ya, silakan Bapak Ibu Anda boleh ketik di bagian chat. Kita diskusi ya. Salah nggak apa-apa, Anda nggak harus bayar ya. Tapi kita sama-sama belajar ya. Yang tanya-tanya soal BBPTP nanti ya, Pak Helmi bilang Jil. Kenapa Pak Helmi? Ya, saya pengen tahu why-nya ya. Ida Jil, kenapa tuh? Rosi bilang Jack, bunga berbunga. Harga masih rendah di zaman Jack. Katakan sama ya. Pokoknya mereka nabungnya 10 juta setiap tahun ya. Tinto karena nabungnya lebih banyak. Oke, Helmi karena bunga berbunga. Oke. Fendi uang Jil karena aktif investing. Oke. Ismawan Jack karena compounding interest. Oke. Syadam Jack karena dimulai lebih dulu membelinya pada saat saham murah. Oke. Daniel Wang Jil karena total modal lebih gede, maka keuntungan yang digulung lebih gede juga. Oke. Cia bilang Jack karena sudah lebih dulu. Oke. Pak Bayu bilang, uang Jack deh coach. Karena Jill simpennya di Unilever. Enggak, pokoknya kalau kita mau bandingin harus sama. Apple to apple. Baru Anda bisa tahu bedanya ya. Nggak usah berandai-andai ya. Karena dia belinya lebih murah, karena ini beli saham ini dan sekarang. No ya, sama. Supaya Anda tahu bedanya. Oke, Ben, Jill karena rutin nabung, bunga berbunga. Oke. Eros Sangu, Jack karena dari awal dan akan berkembang setelah tahun ke-26. Oke. Ben, Jill, compound. Oke. Marsudi, Jill, lebih banyak invest. Oke. Zahrul, Jack karena lebih lama rentang waktunya. Oke. Tapi dia berhenti loh. Ya. Dia cuma nabung 60 juta. Habis itu dia berhenti. Hardy Jill karena lebih banyak investasinya. Oke. Camilla Jack karena Jack lebih dulu dan beberapa kali sudah dapat dividen berkali-kali. Oke, nggak ada dividen, pokoknya sama aja. Dia cuma si Jack, kelebihan Jack itu dia mulai lebih dulu, tapi dia berhenti. Ya, kelebihan Jill adalah dia telat mulai, tapi dia rutin investnya. Nah, itu yang mau saya tekankan ya. Dia rutin sampai dia pensiun. Nah, uang siapa yang akan lebih banyak? Reka bilang Jil, oke. Respati bilang Jil, karena nominal tabung lebih besar, oke. Syahdam, bisa jadi nilainya Jack dan Jill sama-sama, sudah compounding interest, oke. Joko, Jill, karena teori bunga majemuk per 10 juta ada 30 tahun, oke. Ricky Jill, karena compounding, Paulus Jill, karena tidak ada kata terlambat untuk invest, oke. Sepertinya Jack, karena nominal 10 juta tahun belakangan tidak seperti yang waktu zaman Jack, oke. Bayu Jill, konsisten. Ricky bilang Jack deh karena mulai duluan. Oke ya. Jadi di sini sudah ada dua kubu ya, kubu Jill sama kubu Jack ya. Uang siapakah yang akan lebih banyak? Uang Jill atau uang Jack? Ya, kita lihat sama-sama ya. Nah, jadi ini saya hitung total ya. Total tuh Jill nabung 400 juta ya. Dari umur 26 tahun dia invest terus sampai pensiun 65 tahun. Total dia sudah keluar dana atau sudah nabung 400 juta ya. Jack cuma 60 juta. Itu pun uang orang tuanya, bukan uangnya dia ya. Nah, seandainya ini ya, mereka ini berandai-andai ya, bukan bermaksud menyinggung ya, supaya teman-teman juga tahu bedanya ya.
Kalau mereka taruh di bank, kalau bank kasih bunga 1% tanpa potong pajak sama admin, ya, Jill duitnya akan jadi 494 juta, Jack akan jadi 97 juta, ya, kecil bingit, ya. Nah, sekarang kita lihat ya, seandainya mereka taruh di saham dan saham itu bisa menghasilkan rata-rata 12% setahun, ya, menghasilkan 12% setahun, maka uang Jill akan menjadi 8,6 miliar. Bagus, luar biasa. Uang Jack akan menjadi 14,9 miliar. Loh, kok bisa uang Jack lebih banyak daripada uang Jill ya? Padahal si Jack mulai dia berhenti ya. Si Jill terus menerus ya. Dan bedanya cukup jauh Bapak Ibu ya. Ini 14,9 berbanding 8,6. Berarti berapa? 6,3 miliar bedanya ya. Kenapa uang Jack bisa lebih banyak daripada uang Jill? Bedanya 6,3 miliar ya. Nah, jawabannya di sini Bapak Ibu ya. Kalau Anda perhatikan, karena tadi sebagian sudah menjawab karena Jack mulai lebih dulu. Ingat ya, ketika Jack mulai, Jill belum mulai sama sekali. Dan ingat, setiap tahun ya itu kasih dia bunga 12%. Kelihatannya kecil, oh 12% nggak apa-apa ya. Tahun depan dia nabung lagi dapat lagi 12% ya. Tahun depan nabung lagi dapat lagi 12%. Nah, ketika Jack tidak nabung sama sekali, ya, ketika dia tidak nabung sama sekali, tapi ingat, uang ini tidak diambil sama Jack. Ya, dia nggak ngambil dan setiap tahun meskipun dia nggak nabung, uang ini kasih dia return bunga 12%, 12%, 12%, 12%. Uang ini terus bekerja buat Jack. Ini yang namanya passive income. Ya, ini rahasia orang kaya yang bikin mereka tambah kaya karena uang yang bekerja keras buat mereka ya, sehingga ketika Jack ketemu Jill, Jill baru mulai ini udah 12%, 12%, 12%, 12% compounding terus ya. Sehingga Bapak Ibu at the end akhirnya ternyata uang Jack jauh lebih besar daripada uang Jill ya. 14,9 berbanding 8,6. Nah, tadi saya bilang ya, kalau 10-12 tahun terakhir ini rata-rata pertumbuhan saham Indonesia itu bukan 12%, bahkan bisa menghasilkan 20%. Ya. Nah, kalau mereka sama-sama invest 10 juta dengan pertumbuhan 20%, maka uang Jill akan menjadi 88,1 miliar. Wih, luar biasa. Tapi Anda lihat uang Jack menjadi 435,8 miliar, hampir setengah triliun. Dahsyat nggak? Dahsyat ya. Hanya dengan 20% pertumbuhan rata-rata setahun ya. Nah, ini yang Einstein katakan, compound interest is the eight wonders of the world ya. Rahasia compounding itu dahsyat, itu luar biasa ya. Banyak orang nggak menyadari ya. Nah, pertanyaan yang lain pasti yang bertanya, banyak bertanya, Coach, saham-saham apa sih? Emang ada saham yang bisa kasih 20% setahun? Ada banyak ya. Saya kasih contoh ya. Sorry, sebelum saya masuk ke itu, kesimpulannya dulu, kesimpulan ya. Ini penting ya. Ini kesimpulan dari materi kita malam hari ini ya. Jadi Bapak Ibu, Anda ingat baik-baik, uang bekerja dengan tiga cara. Ya, kalau Anda invest, uang itu bekerja dengan tiga cara. Yang pertama dari jumlah rupiah. Ya, artinya jika ada dua orang A dan B, si A katakan setiap bulan nabung 500 ribu, si B setiap bulan nabung 5 juta. Uang siapa yang lebih banyak? Pasti si B, karena nabungnya lebih banyak. Jumlah rupiah, make sense ya. Yang kedua, uang bekerja dari segi waktu. Bandingkan Jack sama Jill. Kenapa Jack uangnya bisa lebih banyak? Karena Jack mulai lebih dulu. Ya, waktu itu faktor yang sangat penting ketika Anda berinvestasi. Ya, makanya saya seringkali ditanya, Coach, kapan waktu terbaik beli saham? Ya, waktu terbaik beli saham itu 20 tahun yang lalu. Ya, 20 tahun yang lalu itu
waktu terbaik ya. Waktu terbaik kedua itu sekarang ya. Makin Anda tunda, harga penundaan itu mahal ya, karena kita nggak bisa membalikkan waktu ya. Itu misteri ilahi. Kita udah nggak bisa balik ke waktu ya. Itu yang kedua. Uang bekerja dari segi waktu. Yang ketiga, uang bekerja dari segi persentase. Tadi saya udah hitungin 12% sama 20% hasilnya bisa jauh ya. Sehingga Bapak Ibu kalau Anda bisa menggunakan tiga ini, leverage ini, jadi semakin besar Anda investasi, semakin lama Anda investasi, return yang Anda dapatkan semakin besar, compoundingnya itu bekerja secara dahsyat dan luar biasa. Ya, itu rahasia orang kaya. Ya, makanya kenapa orang kaya tambah kaya atau anak mereka tambah kaya? Karena dari kecil anak mereka udah diajarin. Ya, saya punya dua anak. Ya, sekarang udah SMA, yang satu yang gede udah umur 15 tahun, yang kecil 13 tahun SMP. Ya, dari mereka SD saya udah ngajarin, saya udah beliin saham buat dia. Mereka udah punya saham, lumayan, udah 10 jutaan ya, udah di atas 10 juta. Itu bukan dari uang saya ya, udah dari uang jajan, dari uang yang dikasih omanya mereka, dari tante, dari segala macam. Saya beliin saham ya, dan saya kasih lihat ya, dan mereka seneng. Wih, duitnya nambah ya. Jadi itu rahasianya. Oke, lanjut dulu ya sebelum kita ngomong lebih lanjut. Oke, nah tadi saya bilang bahwa ada banyak saham-saham di Indonesia yang bisa memberikan hasil 20% setahun. Tadi saya contoh 20% aja luar biasa ya. Nah, HBC ini berdiri sejak 2015, jadi 10 tahun yang lalu ya. Dan kita mulai kasih rekomendasi, bantu teman-teman yang mau investasi dan sebagainya sejak 2016 ya. Saya pakai yang hitam dulu. Dari 2016 ya. Kita udah bantu banyak ya. Nah, kita seringkali juga kasih rekomendasi beli saham apa, beli di harga berapa, kapan dijual. Nah, 2016 kita pernah kasih rekomendasi Astra ya, itu dalam waktu 7 bulan, nggak sampai setahun. Ya, tadi saya bilang setahun 20% ya. Ini nggak sampai setahun menghasilkan 29,5%. Sangat bagus ya. CTRA, Ciputra, pasti tahu semua ya. 6 bulan, nggak sampai setahun 26,3% ya. BSD 26,8% 7 bulan, nggak sampai setahun. Telkom 26,7 dalam waktu 7 bulan. ICBP Indomie 22,7% dalam waktu 7 bulan. Anda bisa lihat ya, rata-rata tidak sampai setahun dan di atas 20%. Jadi untuk mencari angka 20% setahun itu bukan hal yang sulit ya. Jadi sangat mungkin ya. Ini di 2016 ya. 2017 gimana coach? Anda boleh lihat ya. S Hardware sekarang sudah jadi ASKO ya, tapi kode sahamnya masih sama ya. 72% dalam waktu 10 bulan, lagi bagus tuh ya. BRI ya 53% dalam waktu setahun, sangat bagus. BNI 49% 6 bulan, sangat bagus. Indofood 14% tapi 6 bulan juga masih oke ya. 2018 gimana coach? Anda boleh lihat ya. Ramayana 40% setahun, bagus. MAPI Mitra Adi Perkasa 46% 6 bulan, sangat bagus. SMRA Sumarekon 40% 3 bulan, sangat bagus. S Hardware 37% 11 bulan, sangat bagus. Pakuwon 27% 3 bulan, sangat bagus. BCA 18% setahun, masih oke kan, yang lain-lain udah tinggi ya. 2019 gimana coach? SMRA Sumarekon 50% 6 bulan, luar biasa ya. BRI 25% 7 bulan, masih di atas 20% ya. ICBP 33% 5 bulan. Pakuwon 20% 6 bulan. Still oke. Nah, yang luar biasa itu 2020 ya. Coach, bukannya 2020 lagi pandemi. Nah, justru ketika lagi pandemi, lagi krisis, lagi perang, itu biasanya harga saham jatuh, harga saham turun. Nah, sebagai investor, justru ketika saham lagi turun, selama kita yakin perusahaan fundamentalnya bagus, ya, justru itu kesempatan membeli. Ya, jadi kalau Anda percaya dengan fundamental, ketika sahamnya turun, itu Anda bisa membeli perusahaan bagus di harga yang murah. Kita bilang lagi diskon. Ya, nah, Anda lihat
2020 justru kita lagi panen ya. Kalau Anda ingat IHSG itu dari 6.500 normal di waktu di bulan Januari Februari. Ketika bulan Maret Pak Jokowi presiden waktu itu bilang bahwa virus corona udah mulai masuk ke Indonesia. Nah, itu dalam waktu seminggu itu saham turun dari 6.200 turun tajam ke 3.000-an. Ya, saya ingat 3.700, 3.800 ya. Nah, saham-saham bagus waktu itu lagi murah bingit ya, murah banget, porong ya. Saya hampir jual rumah beli saham ya. Dan Anda lihat Wika naiknya 88% ya dalam waktu 8 bulan. Ini luar biasa. Ya, ini invest loh ya, bukan trading ya. CTRA, Ciputra 84% 7 bulan ya. BTPS 60% 3 bulan luar biasa. Ini bank tabungan pensiun syariah, ini bank syariah. Jadi tidak semua bank itu ada ininya ya, ada yang syariah juga ya. BRIS juga syariah ya. ASI 60% 8 bulan. Sido muncul orang pinter minum tolak angin 60% 7 bulan. SMGR 60% 7 bulan. Anda bisa lihat justru pada saat pandemi kita panen besar ya. Jadi ada banyak kesempatan di pasar modal untuk melipat gandakan uang Anda ya. Nah, Bapak Ibu, saya sering kali ditanya ya, kenapa sih coach mau ngajarin HBC mau ngajarin ke saham ya, ke banyak orang ya. Jadi saya terinspirasi sama teman saya, namanya Bo Sanchez. Ini orangnya, dia orang Filipin ya. Dia ngajarin pembantunya untuk invest di saham ya. Nah, sampai dia nulis buku My Mate Invest in the Stock Market. Pembantu saya investasi di pasar modal. Kita semua tahu ya, bukan merendahkan tapi ini sebagai contoh, pembantu asisten rumah tangga, gaji berapa sih? Gajinya pas-pasan ya, pendidikannya juga pas-pasan, semua pas-pasan ya. Tapi gimana? Ya ini pembantunya ya. Saya pernah tinggal di rumahnya, saya pernah diundang ke Filipina, saya pernah 2 tahun tinggal di Filipina, terus pernah diundang ke rumahnya dia selama 3 minggu ya. Saya ketemu sama ini, dia ada 3 pembantu, 1 supir ya. Jadi semua diajarin. Nah yang paling rajin yang ini ya, namanya Gina ya. Gina ini umurnya 32 tahun waktu itu ya, sudah punya uang 300 juta rupiah dalam bentuk saham. Nah, yang lebih mengagetkan saya setelah saya pulang, saya 2017, 2018, 2006, 2007, 2006, 2007 saya di Filipina ya. Nah, 2019 sebelum COVID saya ingat banget ya. Dia nulis artikel My Mate is now a millionaire ya. Dia bilang pembantu saya ini sekarang sudah milioner. Milioner dalam bentuk peso, kurang lebih kalau dirupiahkan sekitar hampir 400 juta ya. Nah, dihitung sama si Bo ini, dia bilang bahwa she's only 32 years old. Ya, pembantu saya ini baru 32 tahun ya. Kalau dia nabung terus sampai dia usia 60 tahun, dia itu akan punya uang 30 juta peso. Ya, saya hitung-hitung 30 juta peso dengan rupiah sekarang itu kurang lebih 1 miliar rupiah Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bayangkan kalau seorang pembantu, asisten rumah tangga ya, penghasilan pas-pasan, pendidikan pas-pasan, semua pas-pasan, tapi bisa diajarin nabung saham dan dia komitmen nabung setiap bulan dari gajinya dia yang 10%, 20% ya, dia nabung. Dia bisa pensiun dengan uang 1 miliar, itu luar biasa ya. Nah, kalau dia bisa lakukan, bisa ngajarin, itu yang memotivasi kita. Kita percaya kalau Bapak Ibu lakukan ya, disiplin, Anda juga bisa punya uang miliaran dari pasar modal. Oke, sampai sini dulu ya Bapak Ibu ya, saya stop share dulu. Bentar. Nah, Bapak Ibu sebelum kita mulai masuk ke sesi tanya jawab, saya ada tadi ada yang sempat tanya soal 30 days challenge ya. Ini kita bikin satu program lagi buat Bapak Ibu kalau Anda mau tertarik ya, yaitu kita bikin satu program 30 Days Challenge. Apa itu 30 Days Challenge ya? Nah ini saya mau jelaskan. Karena kenapa? Kita menyadari bahwa 5 hari ini nggak cukup ya. Ada yang tanya, lo kok ini nggak diajarin tuh nggak diajarin dan sebagainya. Kita pengen ngajarin teman-teman, tapi kita menyadari 5 hari ini nggak cukup teman-teman.
HBC memang fokus ke edukasi. Kita pengen edukasi masyarakat supaya orang lebih mengerti pasar modal ya, tidak terjebak dengan judi online ya dan segala macam, tapi mengerti tentang investasi di pasar modal. Nah, karena 5 hari nggak cukup, nah kita bikin program lanjutan yaitu 30 hari. Makanya kita sebut sebagai 30 days challenge ya. Kenapa? Nah nanti kita ajarin cara hitung BBP. Pasti tadi ada yang tanya ya. Saya sekilas lihat cara hitung BBP, cara hitung TP-nya bagaimana dan segala macam. Nah itu kita ajarin selama 1 bulan ya, 30 hari ya. Nah kenapa kita sebut 30 days challenge? Karena di akhir kita mau teman-teman belajar hitung sendiri ya. Nah, kemarin juga ada yang nanya, Coach, minta dong apa saham-saham rekomendasi HBC. Bapak Ibu, kita menyadari HBC sudah 10 tahun ya. Kalau kita kasih Anda saham, ya hari ini beli ini, besok beli ini dan segala macam, Anda akan selalu minta-minta sama kita. Ya, Anda tiap hari, Coach beli ini enggak? Coach beli itu enggak? Nah, kapan kita nikmati hidup ya? Nah, kita mau teman-teman belajar sendiri. Ya, kita kasih ilmunya, ya. Anda belajar sendiri, Anda hitung sendiri, ya. Jadi ibaratnya begini. Kalau Anda tanya saham, itu ibaratnya kita kasih Anda ikan. Anda setiap hari minta ikan sama kita, ya. Pak, hari ini belum ada rekomendasi nih. Pak, hari ini rekomendasi beli saham apa? Ini udah boleh beli belum? Dan segala macam, ya. Tapi kalau kita ajarin teman-teman cara nangkep ikan, Anda nggak perlu repotin kita. Anda bisa cari sendiri, baca sendiri, beli sendiri, semua Anda bisa lakukan sendiri ya. Sehingga nah Anda atur sendiri lah Anda mau seperti apa. Nah, makanya kita bikin 30 days challenge ini supaya kita ajarin ilmunya. Nah, teman-teman bisa kalau dapat ilmunya ngerti, Anda bisa beli saham apa ya, beli di harga berapa, kapan dijual semuanya Anda ngerti ya. Makanya kita bikin program 30 days challenge ya. Nanti 30 days challenge ini akan dibimbing langsung oleh Coach Ferdi, head mentor ya. Kita juga akan terbantu ya. Nah, karena kita pengen teman-teman bisa menikmati hidup bersama keluarga. Biarkan uang bekerja untuk Anda ya. Saya kemarin baru pulang dari Kuala Lumpur ya, dari KL, temenin anak saya. Anak saya lagi ada kepilih ikut delegasi ya dari Indonesia dikirim ke Malaysia. Ya udah, saya bawa istri dan anak nih, supaya kita bisa menikmati hidup ya. Biar uang yang bekerja keras buat kita ya. Nah, ini beberapa yang top ya yang pernah kita dapatkan dalam beberapa tahun terakhir ya. ASA itu kita pernah rekomendasikan di sini ya. Sempat turun waktu pandemi, ya banyak orang panik jualan, tapi karena kita ngerti fundamental, kita justru bilang saatnya beli lagi di harga bawah. Ya, dan terbukti 2021 pum naik 600-an persen. Ya, 600% tuh kalau Anda total nabung 10 juta jadi 60 juta. Anda bisa total nabung 600 juta jadi nabung 100 juta jadi 600-an juta. Ya, ini dahsyat. Tapi tidak semua saham bisa seperti ini ya. Kadang-kadang tergantung dari kondisi. Ini karena kondisi pandemi ya, jadi terbantukan. Ya. Kemudian saham lain yang kita pernah dapat cukup besar juga Sido ya, kita rekomendasikan di sini. Waktu pandemi sempat turun, orang-orang pada panik, tapi kita bilang justru saatnya nambah. Terbukti dalam waktu 1 tahun lebih hasilnya 190-an. Ya, ini mulai rekomendasi segini. Tapi ini bonus Bapak Ibu ya, jangan jangan hanya kejar ini ya. Tadi saya udah hitungin 20% aja Anda bisa kaya, apalagi kalau bisa dapat kayak beginian ya. Jangan greedy ya. Tapi at least saya mau kasih tahu kita pernah dapetin yang kayak beginian ya. Bahkan kemarin istri saya udah 2 tahun yang lalu dia sudah beli saham BRMS ya. Itu kemarin dia kasih lihat dia udah untung 200%. Belum dijual sama dia. Ya. Oke, lanjut ya. Jadi kita mau teman-teman belajari bagaimana cara Anda bisa merencanakan investasi keluarga Anda dalam 30 hari. Makanya kita bilang 30 days challenge ya. Nah, nanti teman-teman akan belajar secara serius pertama di masterclass ya. Kita akan bikin masterclass selama 2 hari yaitu Sabtu dan Minggu. Mulai dari jam 10 pagi full ya sampai jam 5 sore ya. Pakai Zoom, nanti juga ada rekamannya supaya teman-teman bisa terus-menerus mengulang ya. Belajar lebih mendalam analisa fundamental ya.
Kemarin kita sudah ajarin ya dari Senin, Selasa, Rabu, tapi Anda perlu belajar lebih dalam karena analisa fundamental itu cukup kompleks ya. Nah, itu nanti kita sudah susun materinya. Materinya ini selama 2 hari full ya. Jam 10 sampai jam 5 sore. Pakai Zoom, nanti ada rekamannya. Jadi teman-teman bisa nonton rekamannya. Tapi kalau bisa ikut online, live, nanti Anda tinggal mengulang di rekamannya ya. Nah, materinya apa aja di 2 hari itu? Anda akan belajar tentang strategi aktif investing, ya, bagaimana Anda bisa menghasilkan keuntungan dalam waktu 6 sampai 24 bulan. Nah, dan kemudian habis itu Anda invest lagi supaya terjadi namanya compounding, ya, dalam waktu beberapa tahun Anda akan lihat hasilnya luar biasa, ya. Kemudian Anda belajar investing risk management. Bagaimana mencegah kehilangan uang di pasar modal? Ini sudah kita terapkan waktu kemarin sebelum pandemi. Kita udah lihat ada tanda-tanda karena COVID itu sudah mulai di China. Kalau Anda ingat di bulan November, Desember itu sudah mulai heboh di sana. Baru masuk ke Indonesia di bulan Maret. Jadi kita ada waktu sebenarnya. Jadi kita udah wanti-wanti ke teman-teman hati-hati ya. Jangan invest semuanya. Siapkan 30-40% dari dana Anda sehingga ketika saham turun anda bisa beli di harga bawah. Nah, ini termasuk dalam risk management ya. Mencegah kehilangan uang di pasar modal. Anda juga akan belajar tentang practical fundamental analysis, bagaimana menemukan perusahaan yang layak untuk investasi ya. Akan belajar lebih mendalam tentunya. Kemudian simple financial statement analysis ini sangat penting ya. Bagaimana membaca laporan keuangan dalam 15 menit. Nah, Bapak Ibu baca laporan keuangan itu nggak gampang ya. Istri saya analis ya, saya tanya dia ya, laporan keuangan yang paling tipis berapa sih halaman ya? Dia bilang paling tipis itu sekitar 500-an, biasanya 1000, di atas 1000. Anda kebayang nggak kalau Anda baca ada 900 perusahaan lebih sebenarnya ya. Setiap 3 bulan sekali mereka keluarin laporan keuangan. Anda harus baca 1000 halaman, nggak selesai-selesai ya. Nah, kita kasih Anda tips gimana cara baca laporan keuangan hanya 15 menit. Nanti Coach Fede akan ajarin ya. Kemudian Anda juga akan belajar value price analysis, bagaimana mencegah membeli saham yang kemahalan ya. Jadi kita beli ini saham bagus nih, tapi harganya udah mahal, jangan dibeli ya. Beli yang masih murah ya. Nah, nanti ada saya, ada Coach Ferdi, ada Pak Johan yang siap mendampingi teman-teman, juga ada Pak Suki ya, ada siap membantu teman-teman ya. Jadi ada mentor-mentor ya. Nah, banyak yang juga bertanya saya, Coach Ferry beneran ya? Ya, saya dulu pernah di Japri, Coach Ferry beneran ya analis. Nah, ini saya kasih profilnya ya, karena beliau low profile, nggak mau pamer-pamer ya. Tapi ini sebenarnya ini profilnya beliau. Beliau ini S2 Finance ya, jadi baca laporan keuangan tuh makanan sehari-hari. Karena memang ya beliau ini S2 Finance ya. Beliau juga certified profesional financial modeler. Ini adalah gelar bergengsi untuk dunia keuangan. Ini tingkat dunia ya, world class ya. Jadi bukan hanya S2, tapi ada profesional financial modelernya ya. Kemudian beliau juga coach di ICC UK, certified, certified NLP di NFNLP USA ya, juga gelar bergengsi. Nah, 2 tahun yang lalu beliau ikut sekolah trading di Keilung Trading Institute. Ini sekolah tradingnya Mr. Edward Lee, mentornya kita dari Filipina. Nah, selama belajar di sana, ya, beliau ini juara 1, ya. Jadi dari sekian banyak peserta, beliau juara 1. Bahkan waktu ada lomba untuk pemilihan stok terbaik, ya, beliau berhasil mendapatkan juara 2. Jadi bukan bukan abal-abal, Bapak Ibu. Analis kita bukan abal-abal, bukan baru belajar, coba-coba, ya buat anak kok coba-coba ya. Jadi memang qualified ya. Nah, nanti teman-teman juga kita sudah siapkan ada 20 video pembelajaran bagaimana menjadi aktif investor ya. Nanti Anda tinggal nonton videonya, kita sudah siapkan. Sorry. Nih. Nah, ini sorry. Ini 12 video training untuk new member. Wah, ini saya masih muda nih ya. Oke, sorry. Ada sesi Zoom khusus untuk para newbie yang nggak tahu gimana cara baca laporan nggak tahu gimana cara baca porto, cara beli saham dan segala macam.
nanti kita akan ajarin di Zoom ya. Kita akan ajarin step by step cara beli, jual saham, baca porto dan segala macam ya. Jangan khawatir, ABC sudah 10 tahun, kita bukan baru kemarin ya. Kita udah 10 tahun, kita udah handle banyak orang dan kita udah mempermudah ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Nah, nanti setiap minggu nanti ada sesi khusus juga update market update ya. Misalnya sekarang ini tahun 2025 gimana market update-nya ya. Trump jadi presiden gimana update-nya dan segala macam. Nanti supaya Anda mengerti ya. Karena ini penting untuk analisa ya. Nanti ada coaching Zoom session bersama dengan Coach Ferdi. Jadi Anda ikut aja ya, sudah lengkap ya. Nanti setiap hari juga kita akan kasih Anda berita-berita harian dari pasar modal sehingga Anda tahu perkembangan-perkembangan terbaru dari pasar modal kita. Oke? Nah, kita kita ada saham-saham pilihan yang sudah ini kemarin kita kasih dua ya. Nanti kita akan di kelas 30 hari ini nanti kita akan tambah beberapa lagi supaya teman-teman lebih punya banyak pilihan saham sambil Anda belajar. Kenapa sih analis apa Coach Ferdi nganjurin saham ini? Kenapa harga TP-nya di angka sekian ya? Kenapa harga BBP di sini? Cara hitungnya gimana dan segala macam. Nah, itu nanti akan diajarkan ya. Oke. Nanti kita juga akan kasih teman-teman kapan alert jual dan beli ya, kapan saat take profitnya ya. Jadi sudah lengkap. Ada tim support, Bu Lita, Pak Matius dan sebagainya ya. Nah, nanti juga ada lomba ya, pemilihan stok terbaik ya, competition ya. Nah, ini waktu kita diundang ke Bursa Efek Indonesia, ini sebelum pandemi ya. Kita bikin national conference ya. Kemarin udah dikontak lagi, Pak, kapan bikin acara lagi di bursa ya. Jadi teman-teman tahu bahwa kita bukan komunitas abal-abal ya. Pernah diundang sama Bursa Efek ya. Nah, ini beberapa testimoni dari teman-teman kita yang sudah ikut masterclass ya. Nah, kita lihat testimoninya mereka ya. Sebagai ibu rumah tangga, ikutan masterclass HBC itu langkah besar saya untuk memulai investasi di pasar modal. Apalagi dengan kesibukan mengurus anak dan keluarga. Sebelumnya saya kira pengetahuan saham adalah hal yang rumit. Tapi belajar di masterclass HBC, metode belajarnya sangat mudah dipahami, terutama buat pemula seperti saya. Thanks to all coaches yang sabar menjawab semua pertanyaan para newbie, even untuk emak-emak seperti saya ya. Ya, yang penting saya lebih yakin memulai investasi bersama HBC. Ya, ada banyak sebenarnya Bapak Ibu ya. Saya merasa beruntung bertemu dengan HBC lewat IG meski tidak sengaja menemukannya. Bermain saham sudah pernah saya lakukan 30 tahun lalu waktu perbankan tampaknya stabil. Terperosoklah saya dengan dana besar sekali saat itu dan saya tidak minat lagi. Sebulan lalu saya baca HBC menjadi tertarik ikut pelatihan 5 harinya dan jadi makin kuat niat saya untuk belajar saham. Dan ternyata tidak salah, ketika bergabung dengan HBC, pelatihnya benar-benar memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. Oke, ada banyak Bapak Ibu yang kasih kita testimoni ya. Nah, malam hari kita mau kasih teman-teman penawaran super spesial karena biasanya kalau Anda ikut 2 hari masterclass, Anda harus menyiapkan dana hampir 4 juta, 3,9. Ikut bimbingan selama 30 hari, dulu kita kasih harga 3,9, hampir 4 juta. Total Anda harus mengeluarkan dana hampir 8 juta ya. Nah, malam hari kita kasih offer super spesial ya. Hanya 10 orang pertama kita kasih free tambahan ya, video sama PDF, emiten research sama free kelas 5 hari trading santai ya, belajar trading, belajar technical ya. Nah, hanya dengan 2,950 ya, Bapak Ibu sudah bisa ikut 30 days challenge ya. 30 days challenge ya, dan untuk 10 orang pertama akan kita kasih free bonus tambahan video plus 80 halaman PDF emiten sama kelas 5 hari trading santai ya. Nah, ini kemarin salah satu pilihan sahamnya adalah PGEO ya. Anda bisa lihat kemarin PGEO sempat naik lumayan ya. Jadi Bapak Ibu silakan Bapak Ibu yang ingin join untuk kelas 30 days ya, untuk 30 hari hanya dengan 2950 selama 1 bulan kita akan bimbing teman-teman ya. Silakan Bapak Ibu yang mau langsung Anda kontak WhatsApp ke 0878
1010 Sekali lagi Anda WhatsApp ke 0878 1080 WA ya. Nanti ada Bu Lita sama Pak Andi yang siap menjawab teman-teman. Oke, saya stop share dulu ya. Kita mulai dengan sesi tanya jawab ya. Silakan Bapak Ibu, Anda ada linknya juga dari ini. Anda boleh ketik di bagian, Anda boleh klik linknya admin ya, Happy Billionaires Club. Anda bisa langsung chat sama Bu Lita. Malam Coach. Malam Pak Kun, malam teman-teman semua. Ya, Gimana ini sesi hari ini? Mantap. ya, ini saya sambil jawab ya Yes. pertanyaan-pertanyaan. Bu Lucy tanya, Coach 30 hari kerja atau kalender? 30 hari kalender ya, bukan hari kerja. Respati, oke. Pak Denny bilang yang mau daftar langsung ya. Langsung ke klik link aja. Jadwalnya hari apa aja? Yang jelas masterclass-nya Sabtu Minggu, Pak Rahmat. Sabtu Minggu, nanti webinarnya nanti diatur sama Bu Lita. Dan yang jelas nanti ada rekamannya. Jadi Anda bisa nonton rekaman. Kalau sampai pada hari H, nggak bisa. Tapi biasanya malam. Kalau webinar biasanya malam. Kalau masterclass Sabtu Minggu, Pak Rahmat. Kok sambil bantu jawab kalau udah ini. Ya, ini saya ada tertarik jawab pertanyaan Bu Daisy nih. Coach, apa sih yang menyebabkan orang-orang yang main saham itu bangkrut? Apakah mereka pilih yang trading bukan yang invest? Yes, biasanya mereka ikut-ikutan dari sosial media, ya dari sosial media lah ya biasanya ya. Dan biasanya apa yang disampaikan di sosial media itu kan kebanyakan adalah yang apa ya kita sebutnya gorengan lah ya, yang risiko tinggi dan mereka tidak paham tentang apa yang mereka beli sehingga mereka ikut-ikutan dan kemudian ketika harga sahamnya turun dalam rontok mereka tidak cut loss, mereka bertahan tanpa paham apa yang mereka beli sehingga ya udah hilang lumayan banyak itu. Iya. Jangan sampai presiden bilang lagi saham itu judi. Karena orang tidak mengerti ya, ilmu saham itu udah lama. Di Amerika pasar modal itu udah ratusan tahun, udah 200 300 tahun ya. Indonesia aja kita masih baru ya. Dan banyak orang nggak ngerti, pikirnya saham itu judi, saham itu macam-macam. Padahal sebenarnya ada ilmunya ya. Teman-teman sudah belajar selama 2 3 hari atau hari ini udah hari keempat ya. Anda lihat kita kan nggak cap cip cup Anda suruh beli saham ini saham itu tanpa mengerti bisnisnya. Kita ajarin teman-teman mengerti bisnisnya, bisnis modelnya seperti apa, ya, manajemennya siapa dan segala macam, ya. Karena beli saham itu sebenarnya beli bisnis, ya. Dan bisnis itu ada ilmunya, ya, bukan cap cip cup terus untung gitu ya. Oke, lanjut. Yes. Pak Bayu, teknis kita backdoor listing dan right issue tuh gimana ya coach? Bisa nggak beli jual saham di luar bursa? Oke, kalau kita bicara beli jual saham, itu tidak harus melalui bursa. Ya, kalau kita beli saham di bursa itu kan yang liquid, yang perusahaan-perusahaan yang sahamnya dijual ke publik. Jadi kalau misalnya Anda punya teman, teman Anda punya perusahaan, gua chip in dong di perusahaan lu gitu. Ya udah, dia jual sahamnya, kalian negosiasi harga sahamnya berapa, Anda beli berapa lembar, udah, tinggal nanti pergi ke akte notaris, eh, perubahan akte dan jual beli saham itu bisa dilakukan yaitu dilakukan di luar bursa. Backdoor listing itu adalah Anda membeli saham ya yang sudah go public ya perusahaan yang sudah go public sehingga sahamnya udah ada di bursa dan biasanya Anda membeli perusahaan-perusahaan yang murah lah ya, perusahaan-perusahaan yang nggak jalan, perusahaan-perusahaan yang merugi, yang nggak jalan, dan Anda udah kenal lah dengan ownernya dan sebagainya pasti juga udah nego kan. Dan kemudian Anda beli di bursa gitu, Anda beli di bursa, baik Anda bisa beli langsung atau Anda beli melalui private placement, jadi Anda deal negosiasi, jadi nanti masuknya ke pasar negosiasi, tapi tetap melalui jalurnya melalui sekuritas secara teknisnya gitu. Right issue Anda tinggal memutuskan aja, Anda tinggal laporan ke bursa,
Anda mau menjual sahamnya kembali, right issue, tinggal ikutin persyaratan teknisnya. Gitu. Right issue kurang lebih lah mirip-mirip kayak IPO, cuma ini kan penjualan kembali sehingga lebih mudah. Gitu. Gitu Pak Bayu. Lius, start kapan kelasnya? Biasanya kita start di hari Senin, tapi karena minggu depan itu banyak liburnya, kita lagi pusing sama jadwal. Karena minggu depan ada libur, kemudian ada Imlek dan segala macam. Nah, nanti akan dikasih tahu Pak Lius ya, akan dijadwal ulang ya, mungkin awal Februari kali ya. Karena liburan, bukan kita yang nggak mau ya, tapi sebenarnya teman-teman nanti per Senin itu sudah dimasukin ke grup, ada grup WhatsApp khusus yang 30 hari yang ngambil ikut join kelas 30 hari, kita ada grup khusus ya. Nah, nanti di sana pembelajaran, pengumuman dan segala macam akan ada di grup tersebut ya. Yuke, apakah setelah 30 hari masih bisa bertanya dan dijawab? Nah, tanya Coach Ferdi. Coach Ferdi, kalau Anda tanya, Coach Ferdi selalu jawab. Aman. Beliau, beliau baik hati, coach yang baik hati. Pak Zainal, mau tanya, compound interest, misal bunga per tahun 12%, hasil dari bunga tersebut dibelikan saham lagi ya? Yes, tentu dong. Kalau enggak nanti bunga berbunganya nggak jalan. Jadi diputar terus di dalam. Itulah the power of bunga berbunga, compound. Dan Ben, udah japri tapi belum ada respon. Sabar, pasti direspon karena malam ini kelasnya lumayan rame, ada 170-an ya. Pasti dijawab, cuma perlu giliran ya. Kita udah pakai software, kalau Anda klik ya atau Anda WhatsApp itu dari yang paling bawah itu paling depan itu akan dijawab ya Pak Ben ya. Oke, saya bacakan dulu nih. Selamat buat Pak Agung yang sudah bergabung ke 30 Days. Welcome Pak Agung ya. Pak Julius juga yang sudah bergabung, welcome. Bu Ratih juga sudah bergabung, thank you. Bu Rina juga sudah join, welcome. Bu Anggraini juga sudah join, welcome. Pak Aditya juga sudah join, welcome ya. Nah, ini ada yang bertanya, Coach, saya ada jadwal operasi dalam waktu dekat. Kalau daftar lalu ikutnya diundur bisa nggak? Tentu harusnya bisa ya, kita fleksibel, apalagi Ibu kan ada jadwalnya operasi, kebutuhan khusus. Sehingga nanti bisa komunikasikanlah ke timnya di HBC. Ya, bisa banget. Kita bisa siap support lah. Siap support banget. Kita fleksibel kok, nggak kaku. Pak Ivan, coach yang kelas 2 hari master kelas fundamental sama 30 hari sama Kak? Itu include di dalam. Jadi selama ini kan programnya 5 hari ya. Kita program 5 hari sampai besok masih ada kelas sama coach Ferdi. Kemudian teman-teman yang mau lanjut pengen belajar. Kan kemarin ada yang tanya, gimana cara hitung BBP dan TP? Nah, itu sebenarnya ada materi di master class selama 2 hari ya. Nah, jadi 30 hari itu salah satu isinya adalah master class selama 2 hari. Mungkin coach bisa cerita dikit nih, apa materi master class itu seperti apa? Cara hitung BBP, TP seperti apa? Mungkin bisa kasih pandangan sedikit coach, silakan. Boleh, boleh. Jadi nanti master class itu 2 hari full, ya dari jam 10 pagi sampai 5 sore. Kita akan break 2 kali, break makan siang dan break jam 3 ya, biasanya. Coffee break. Jadi materi yang kita pelajari tentu manajemen risiko dalam dalam investasi saham sangat penting. Kemudian kita akan belajar yang namanya bisnis model. Ya, bisnis model itu ya bagaimana sih cara sebuah perusahaan mendapatkan uang sehingga kita paham bisnis itu dapat uang dan kita paham untuk analisa proyeksi bisnis ini ke depannya bagus atau enggak. Dan nanti saya akan kurang lebih akan bahas ada sekitar 7 sektor ya 7 sektor bisnis kayak mulai dari perbankan, pertambangan, komoditas, properti dan sebagainya. Pokoknya ada 7. Dari setiap itu pas setiap itu kan pasti cara untuk mendapatkan uangnya beda-beda. Jadi kita akan bahas itu mendalam. Nah, kemudian dari sisi people-nya, bagaimana cara cari tahu orangnya, seperti apa people-nya. Terus kemudian juga dari sisi performance, baca laporan keuangan, kita akan analisa 3 jenis laporan keuangan, laba rugi, neraca, dan arus kas, tiganya detail. Dan kemudian dari itu kita dapat P yang keempat adalah proyeksi ke depan. Jadi kita memproyeksikan gimana nih pendapatan perusahaan kira-kira ke depannya seperti apa. Valuasinya ke depan seperti apa. Nah dari proyeksi itulah baru kita bisa menghitung yang namanya target price. Nah jadi makanya prosesnya runut, makanya butuh 2 hari full.
Ini udah banyak yang gabung. Selamat buat Pak Fendi yang sudah join, Bu Monica juga sudah join, Bu Nindi sudah join, Pak Rifki sudah join, Bu Titis sudah join, welcome. Pak Prasetyo juga sudah join, welcome. Ini saya tertarik menjawab pertanyaan Pak Jonathan ya. Setiap ada profit dan penjualan, uangnya dipakai kembali untuk membeli saham. Kapan kita bisa betul-betul menikmati profit? Nah, ini pertanyaan bagus menurut saya ya. Ya tergantung Anda. Ini kan uang Anda ya. Tetapi prinsipnya adalah semakin lama Anda compound, maka hasilnya akan semakin besar ya. Nah, saya bersyukur saya dan istri suka trading, saya lebih suka invest ya. Nah, dan tujuan saya invest tuh cuma dua ya, yaitu pertama buat kuliah anak saya ya, apalagi anak saya pengen kuliah ke luar negeri. Anda tahu harga sekarang dolar sudah 16 ribuan ya, kemudian buat biaya hidup dan segala macam, kemudian buat pensiun. Jadi sampai hari ini ya, saya tidak menikmati hasil dari investasi saya atau bukan tidak belum benar-benar menikmati karena anak saya masih satu SMA satu SMP. Memang saya dari dulu saya udah siapin itu buat masa depan anak saya, kuliahnya, dan juga untuk pensiunnya saya. Ya. Nah, hasil sehari-hari itu dari istri saya yang trading. Ya. Jadi kita di HBC itu ada dua, ada kelas invest, ada kelas trading. Nah, teman-teman yang join malam hari ini, kita kasih bonus. Tadi saya udah ini mungkin karena bonusnya banyak jadi kelewat. Kita kasih bonus kelas 5 hari belajar trading ya. Supaya teman-teman tahu Anda belajar charting, kapan beli, saatnya beli, kapan Anda jual. Ya. Itu 5 hari Anda belajar trading. Nah, trading itu Anda bisa nikmati dengan ya ini ya. Maksudnya masih lebih bisa dinikmati. Atau Anda mau tetap menikmati juga bisa. Misalnya 2 tahun lalu ada saham apa, saya dapat dividen lumayan 25%, ya saya pakai buat jalan-jalan ke satu keluarga ke Jogja. Kan itu uang Anda, fleksibel aja ya. Yang jelas ya kalau Anda ambil compoundingnya berkurang ya. Kalau Anda mau compoundingnya lebih gede ya tambahin aja. Ini kan pilihan ya. Semoga menjawab Pak Jonathan. Yes. Investnya di dolar, nanti kuliah anaknya pakai yuan. Iya. Bu Eva, Coach mohon advice. Saya saat ini invest di usaha konveksi teman dengan sistem bagi hasil dan bisa dapat dalam 1 tahun itu 100% keuntungan dari modal investasi. Oh good dong, bagus. Sementara kalau saham yang bagus aja paling 20% setahun. Nah, menurut Coach apakah saya masih perlu diversifikasi ke saham dan baiknya berapa persen dari aset? Terima kasih. Nomor satu, kerjasama dengan teman ini nanti hitam di atas putihnya harus clear ya. Apakah Bu Eva di sini sebagai peminjam, berarti pinjaman ya, sehingga balikin modal dan bunganya, atau sebagai pemegang saham. Nah, kalau pemegang saham berarti kan dari dividen. Nah, berapa persen, berapa sahamnya itu harus clear dan juga harus masuk ke dalam akta. Ya, nanti harus ada perjanjian perubahan pemegang saham dan jual beli saham. Itu harus harus clear tuh Bu Eva tuh. Jangan sampai di depannya bagus, di belakangnya bermasalah. Ya banyak banyak banget klien-klien saya yang problem di awalnya bagus, di belakangnya bermasalah. Karena di awalnya legalitasnya nggak clear. Nah itu tolong di-clearkan dulu. Nah kalau emang situ sudah clear, ya udah ya ya kan bebas mau fokus di situ aja atau mau diversifikasi. Ya kalau memang masih punya aset lain, yang masih punya modal lain yang nggak tahu mau dikemanain, bisa masukin ke saham. Jadi menurut saya investasi itu harusnya fleksibel aja. Lakukan apa yang Anda pahami, mana yang paling menguntungkan untuk Anda, lakukan sesuai dengan lifestyle Anda, dengan pemahamannya Anda. Kalau buat saya ada investasi di perusahaan real, ya perusahaan real juga ada, investasi di saham juga ada. Kenapa? Karena ya nyari perusahaan real yang benar-benar bisa memberikan return itu nggak gampang ya. Jadi di saham itu lebih gampang dibandingkan perusahaan real. Jadi ya diversifikasi kalau saya ya gitu. Jadi bebas Bu Eva. Pak Lius, belajar tradingnya dari nol ya, betul. Ya, kita mulai dari basic ya. Sama seperti kelas ini juga invest juga mulainya dari basic ya. Dan setelah itu kalau teman-teman pengen lanjut, nah kita ada program 30 hari seperti kayak begini ya. Oke, saya bacain lagi ada beberapa lagi. Selamat buat Pak
Benyamin yang sudah bergabung, Pak Akbar juga sudah join, Pak Oni sudah join, Pak Andre juga sudah join. Ini kayaknya udah lebih dari 10 ya dari tadi saya baca. Bu Lita, sorry nih ganggu waktunya. Halo Bu Lita, lagi sibuk nih Bu Lita. Malam Bu Lita, suaranya belum keluar Bu Lita. Sudah Pak Kun. Iya, ini Ya, kayaknya udah lebih dari 10 ya yang dapat bonus ya. waduh, kelebihannya udah lumayan ini Pak. Ini masih bisa dikasih kuota tambahan nih, kasihan nggak teman-teman yang lagi antusias awal tahun nih, awal tahun, bonus awal tahun. Bentar ya Pak, aku hitung dulu ya. Hmm, Banyak yang belum kebales soalnya, sebentar ya. bonusnya lumayan lah teman-teman, bisa dapat kelas trading 5 hari, dapat apa lagi ya, emiten ini. Ah, ini saya bisa kasih agak banyak sih Pak. Kayaknya 5 lagi masih bisa sih. Oh, bisa 5 lagi ya. Setelah Pak Andre ya. Setelah Pak Andre, betul. Kebetulan kuota bulan ini masih ada. Dan ini kan kelas 5 hari terakhir bulan ini kan. Jadi Ya, ada, masih bisa minggu 5. depan sudah Imlek kata Pak Oni. Iya, betul. Bonus angpau. Bonus. Oke, 5 lagi dari Pak Andre ya. Thank you, thank you. Thank you Bu Lita. By the way, Bapak Ibu, besok kita masih ada kelas ya. Besok kelasnya apa, Coach? Yes, besok kita belajar screening saham. Dari Nah, 900 saham beli yang mana nih yang bisa nah, cuan. nah itu juga ilmu penting tuh ya. Kan dari 900 saham Anda nggak mungkin beli semua ya. Jadi Anda pilih saham mana. Nah, bagaimana cara milihnya itu namanya screening. Jadi besok materi dari Coach Ferdi adalah cara screening saham, cara memilih saham. Kok bisa tahu saham ini yang bakal bagus, kenapa nggak saham yang lain? Nah, nanti itu ada di materi besok ya. Selamat buat Pak Jimmy yang sudah bergabung. Welcome Pak Jimmy. Saya sambil bacain yang di atas yang tanya-tanya ya. Ini Pak Abraham. Coach, bagaimana prosedur tabung saham untuk anak-anak yang belum memiliki KTP karena di bawah umur? Terima kasih. Ya, jadi yang biasa yang kita lakukan adalah kita yang bikin. Jadi kita bikin akunnya atas nama kita dan kita yang beliin kan. Nah, jadi ya udah kita tahu akun itu untuk anak kita. Nanti ketika anak kita sudah dewasa, ya ada dua pilihan. Kita kasih ke dia akun dan passwordnya atau ya kita jual semuanya, kita likuidasi atau likuidasi sebagian dan kasih dia rupiahnya. Tapi saran saya lebih baik anaknya juga diajar tentang saham, akunnya dikasihkan ke dia aja ID dan passwordnya sehingga dianya juga sejak dini sudah paham. Ya anak saya usia 5 tahun aja udah saya ajarkan tentang saham. Pokoknya walaupun dia cuma tahunya hijau naik merah turun, ya lumayan lah umur 5 tahun. Iya, anak saya udah punya saham, udah banyak sahamnya. Oke, ini Pak atau Bu Gevi nanya, Coach, apakah di HBC ada jasa financial konsultasi? Secara formal dalam arti kata yang berizin kita nggak punya, ya terus terang karena memang kita tidak berfokus ke sana, bukan bukan kita bukan sekuritas atau bukan ya lembaga yang inilah ya. Tapi kalau mau ngobrol-ngobrol, tanya-tanya, ya oke-oke aja. Terutama sama Coach Ferdi, beliau memang ahli di ini ya. Tanya kesediaan waktunya ya. Ayo. Kalau mau. Tapi nggak ini ya, kita nggak official ya. Kan kalau official mesti ada izin khusus dari OJK dan segala macam. Ribet. Oke. Pak Randy, Coach, misal kita mau invest lebih baik di satu company atau dipecah jadi 10 company. Saran saya minimal Anda punya 5 company. Ya, minimal Anda punya 5 company di 5 sektor yang berbeda. Ya, itu minimal. Habis itu mau jadi 10 juga boleh. Tapi yang penting minimal 5, maksimal 10. Bu Renita tanya, Coach tadi untuk saham yang per tahunnya profit sampai 50% dan seterusnya di waktu 7 bulan atau 8 bulan. Apakah di saat itu take profitnya karena setelah itu turun atau bagaimana? Nah ini mesti belajar technical namanya Bu Renita ya. Makanya kenapa teman-teman kita juga kasih bonus untuk
kelas 5 hari belajar teknikal. Nah, supaya ngerti kapan saatnya ya, karena di sana Anda bisa lihat macam-macam ya, selain baca berita ya, karena HBC itu sebenarnya menggunakan 3 jenis analisa. Kita menggunakan analisa fundamental yang teman-teman pelajari. Nanti di masterclass akan lebih mendalam. Kemudian kita juga pakai analisa teknikal, makanya kita kasih bonus 5 hari belajar teknikal supaya Anda ngerti kapan saat beli, kapan saat jual. Dan ada satu lagi namanya analisa sentimen. Analisa sentimen itu kayak berita-berita ya, kebijakan pemerintah, kebijakan perusahaan dan sebagainya. Nah, biasanya itu cukup mempengaruhi Bu Renita ya. Jadi ada macam-macam pertimbangan ya. Nah, ini nih, Pak Oni Suryaman nih, sejalan nih. Saya seorang guru, dan saya akan mengajarkan ilmu di sini untuk murid-murid saya. Pak Oni, lokasi di mana Pak Oni? Kita bersedia loh untuk ngajar ke anak-anak. Kita lagi pengen pengen bikin Youth Billionaire Club. Itu Bu Sri Mulyani bilang itu mestinya diajarin dari SD. Wah, SD ngajarin saham, ngajarin candle hijau sama candle merah aja ya. Iya, Jogja. Boleh loh kita diundang ke Jogja, bersedia. Siap. Passion, passion. Oke, selamat buat Pak Jimmy, ya Pak Bu Rika juga sudah join, Bu Vero sudah join, Bu Diah sudah join, Pak Respati sudah join, Bu Yuna sudah join, Pak Jultafit juga sudah join, Pak Juhdan juga sudah join. Welcome, welcome. Nah, ini pertanyaan bagus nih, Bu Diah Wulandari. Coach, kalau ada WNA misalnya mau ikutan invest saham Indonesia itu bagaimana caranya, Coach? Sangat bisa, ya. Orang mentor kita Mr. Edward Lee juga punya account di Bursa Saham Indonesia. Terakhir kita coba tanya Coach Ferdi. Terakhir kita 2-3 tahun yang lalu kita ke sana, kita mau cerita, wah pasar saham Indonesia lagi bagus begini-begini ya. Tiba-tiba dia panggil sekretarisnya, send 1 million US dollar to my account in Indonesia. Kaget. Ngomong 1 miliar 1 juta US kayak ngomong cuma 100.000. Gampang banget ya. Gampang banget ya, beliau triliunan duitnya. Luar biasa. Bisa, Bu Dia, bisa dilakukan, tapi nanti detailnya coba tanya ke yang kemarin dikasih ya, nomor yang kemarin dikasih pembukaan account, karena jalur WNA sama jalur WNI itu berbeda ya. Anda harus ada pasportnya dan sebagainya. Ya, tapi kita HBC sudah 10 tahun ya. Jadi kita dulu ada juga waktu pandemi-pandemi, terutama waktu kita buka kelas banyak tuh dari yang ini bahkan sampai Timor Leste itu ikutan buka account juga. Ya, banyak. Ada yang dari Jerman, ada yang kuliah kerja di Jerman, kerja di Jepang, ikutan kelas kayak Dubai, begini juga. Hah? Dubai. Dubai, iya betul. Dubai juga ada, banyak. Jadi bisa Bu dia. Pak Tendon, Coach kemarin kan bilang kalau bisa bedain akun invest dengan trading. Apakah bisa di satu sekuritas atau baiknya beda sekuritas? Bisa di satu sekuritas, tapi Anda perlu daftar lagi akun RDN kedua. Jadi RDN-nya dipisah. Jadi user and ID-nya dipisah. Sehingga ketika Anda buka, portofolionya beda. Gitu. Oke, selamat buat Pak Helmi yang sudah join, Pak Zainal juga sudah join, Pak Faisal juga sudah join. Welcome ya. Respati nanya, Coach sebaliknya, kalau ingin beli saham luar negeri, ada usulan lewat mana dan aplikasi apa? Karena sekuritas dilarang jual beli saham asing. Nah, pakai GoTrade. Nah, silakan Coach Ferdi, boleh cerita. Yes. Kita untuk asing kita bekerja sama dengan GoTrade, ya kita partneran dengan mereka karena fitur-fiturnya mereka yang paling saat ini yang paling mumpuni untuk trading. Jadi mereka sudah ada fitur trading automatic order, ya, breakout order, dan juga mereka sudah mulai masuk ke ranah option trading. Dan juga buat teman-teman yang sudah mumpuni sudah pakai TradingView, itu sudah bisa dikonekkan ke TradingView, jadi Anda buy and sell-nya lewat TradingView langsung. Nah, jadi mantap. Ya, by the way mungkin juga informasi ke teman-teman yang misalnya kepengen suatu saat atau pengen juga beli saham-saham luar negeri ya. HBC juga punya kelasnya ya. Jadi sebenarnya
Kita ada kelas invest, ada kelas trading, ada kelas untuk global, untuk kelas beli saham di luar negeri ya. Nah, kalau luar negeri kita biasa kerjasama dengan GoTrade ya, lebih memudahkan. Dan satu hal yang bagus adalah sebenarnya ilmu yang Anda pelajari ya di kelas 30 hari, terutama yang ilmu yang Anda akan pelajari di masterclass selama 2 hari, itu ilmunya sama kalau suatu saat Anda mau beli saham di market US, market Hong Kong bahkan ya. Sebenarnya ilmunya sama, Anda mau beli saham dimanapun, ilmunya sama. Itu yang luar biasa. Karena ilmunya HBC itu kita belajar dari Mr. Edward Lee. Beliau banyak ambil beliau trader global di market US, Hong Kong, Jepang ya. Nah, ilmunya itu ilmu internasional, ilmu global. Jadi ilmunya nanti teman-teman yang ikut kelas 30 hari dapat master class, itu ilmunya bisa Anda pakai untuk beli saham di luar negeri. Cuma harus buka account di GoTrade setidaknya. Untuk investasi, misal nabung tiap bulan 1 juta, apakah dibagi ke beberapa saham atau satu saham yang terbaik harganya saja? Tergantung. Kan kita pasti punya watchlist kan. Nah, di dalam watchlist itu ya mana yang potensial untuk dibeli saat itu. Jadi bisa dirotasi, bisa beberapa, bisa satu, tergantung situasional. Jadi tergantung banget, situasional banget. Saat itu market seperti apa gitu. GoTrade tidak diawasi OJK ya Coach. GoTrade diawasi oleh ini ya, apa? Bapepti, Bapepti karena jalurnya berbeda, Pak ya, Paulus. bursa berjangka. Secara aturan mereka diawasi oleh bursa berjangka. Oke, saya baca lagi. Selamat buat Bu Stelita yang sudah join, kemudian Pak Imam juga sudah join, Pak Mamun, Pak Wahyu, Bu Devi, Bu luar biasa. Ini pertanyaan soal GoTrade nanti mendingan Japri aja ya. Kita masuk ke domestik dulu. Yang GoTrade Iya, nanti Japri aja lah. Bu Vivi juga sudah join, welcome. Tambah Bu Nurwanti, welcome. Bu Devi nambah lagi. Pak Faisal, bagaimana rasio modal Coach Ferdi antara investing dan trading? Saya nggak ada rasio, karena kalau untuk bicara investing, seperti saya bilang, setiap bulan saya dapat income berapa dari manapun, saya akan sisihkan dan sisihkan masuk ke dalam investingnya saya, gitu ya. Jadi masuk terus ke situ. Jadi pelurunya unlimited selama saya ada penghasilan. Sementara kalau trading, saya sudah alokasikan sekian tertentu dan itu yang saya putarin terus, gitu. Jadi nggak ada rasio-rasio kalau saya. Coach, di dalam Excel dana pensiun terdapat asumsi return atau bunga investasi per tahun dan asumsi inflasi per tahun. Better diisi berapa? Asumsi inflasi per tahun bisa diisi 3 sampai 5%. Ya, itu kan rata-rata kita saat ini. Kayak sekarang inflasi kita kurang lebih di angka 3, ya, 3, 2 persenan sekian. Jadi Anda bisa isi maksimal di 3 dulu untuk saat ini. Ya, 3 itu udah lumayan. Kalau untuk return atau bunga Anda bisa isi antara 15 sampai 20% per tahun gitu untuk asumsinya. Oke, saya bacain lagi. Selamat buat Bu Nurwanti sudah join, Bu Debi juga sudah join. Siapa lagi nih? Banyak ya. Bu Erin juga sudah join. Pak Anton, Pak Albert, luar biasa. Bu Mareta juga sudah join. Ya, antusiasnya luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah join. Terima kasih buat antusiasmenya, buat pembelajar ininya. Ya, kita merasa senang ya berbagi ilmu ya dalam rangka juga mencerdaskan kehidupan bangsa supaya karena kita merasakan manfaatnya, kita banyak belajar ya. Dan buat kita ilmu itu semakin dibagi, Anda akan semakin tajam ya, semakin pinter ya. Ilmu itu bukan sesuatu yang kalau Anda bagi hilang ya, itu bukan barang. Ya, saya justru merasa bahwa cara terbaik belajar itu dengan mengajar ya, karena kalau Anda ngajar, otak Anda tuh bekerja ya, dan semakin membagi Anda akan semakin tajam
ya. Anyway, Yes. dulu Coach Ferdi juga 10 tahun yang lalu ikutan HBC itu ikutan belajar loh. Betul ya Coach ya? Yes. Yes. Boleh Saya cerita dikit member. Coach biar percaya. Ya, jadi saya termasuk salah satu member awal dari komunitas HBC ketika pertama kali diluncurkan di Desember 2015. Wah, langsung ikut ya dan langsung belajar tentang investasi sampai sekarang akhirnya bisa jadi full time di saham dan kemudian Iya, ketika diminta untuk sharing dengan senang hati untuk berbagi, giving iya, back ya karena giving back. sudah banyak terbantu dari komunitas HBC ini. Iya, thank you, thank you. Wih, udah jam 9 lebih. Saya jawab satu dua pertanyaan lagi, habis itu kita close ya. By the way, Bapak Ibu, besok masih ada pertanyaan, besok masih ada kelas, jangan khawatir. Dan teman-teman yang masih tanya-tanya atau pengen join dan sebagainya, Bu Lita masih siap menjawab. Jadi kita akhiri sesi ini karena waktu yang mendesak ya. Karena ini kita online. Jadi juga ada teman-teman kita dari Indonesia Timur. Indonesia Timur ini sekarang jam 11 malam ya. Kasihan mereka udah jam 11 malam ya. Tapi kita senang teman-teman dengan responnya, teman-teman yang mau join untuk kelas 30 hari. Kemudian besok kita masih ada kelas ya. Teman-teman masih mau tanya, Bu Lita masih siap untuk menjawab pertanyaan teman-teman ya. Saya bacakan lagi beberapa teman-teman yang join. Pak Yoga sudah join, Pak Daniel juga sudah join, welcome. Nah ini Pak Lius nih tanya, saya mau jawab ya. Enakan penghasilan main di saham atau trading coach? Ya, saya menghindari kata main sebenarnya Pak Lius ya. Kita bukan main saham, kita invest saham atau kita trading saham. Jadi bukan main ya, karena ya kalau dimainin nanti kalau hilang ya hilang aja gitu ya. Kalau invest kan serius, kalau main kan main-main gitu ya. Terus untuk tipe yang rajin aja nabung tapi nggak rajin pantau, aman nggak sih main saham? Selama Anda yakin dengan perusahaannya, selama Anda yakin dengan fundamentalnya, Anda percaya sama fundamentalnya, ya aman-aman aja. Bahkan kalau HBC itu jalur kita atau kita menganut sistem aktif investing, artinya kita lebih proaktif. Kalau Anda ikut pembelajaran yang Warren Buffett, itu dia pasif investing, itu saham yang dia pegang itu biasa di atas 10-20 tahun Pak Lius. Ya, jadi lebih parah dari kita. Jadi dia beli saham 10 tahun lagi dia baru jual, 20 tahun lagi baru jual ya. Jadi sahamnya mau naik turun dia nggak pusing ya. Jadi dia nggak pernah nggak terlalu pantau, nggak pusingin naik turun dan sebagainya. Aman ya aman aja. Buktinya dia jadi orang terkaya ya. Bahkan kalau Warren Buffett ini tidak menyumbangkan sebagian dari uangnya, beliau ini harusnya jadi orang terkaya di dunia ya hari ini. Gitu ya coach ya. Betul, betul banget. Ya, dia menyumbangkan setengah dari kekayaannya atau sebagian besar justru lebih dari setengah ya untuk sumbangan dunia ya untuk programnya yayasannya Bill Gates dan Melinda Gates. Iya, luar biasa. Oke coach, saya rasa cukup ya karena Siap. waktu yang sudah ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya karena sudah di atas jam 9 ya. Kita harus tutup ya, tapi besok kita masih ada pembelajaran dengan Coach Ferdi dan teman-teman yang masih mau tanya-tanya silakan Anda bisa WhatsApp ke Bulita atau kalau ada pertanyaan bisa juga tanya ke grup ya. Saya dan Coach Ferry masih siap untuk menjawab teman-teman di grup WhatsApp. Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Ciao.